Halo guys, Balik lagi di Mana Podcast di sini. Kamu pernah gak sih ngerasain ketinggalan sama orang lain? Pernah banget sih. Jadi kayak kita melihat pencapaian orang udah kemana, tapi kita kayak ngerasa ketinggalan. Aku pernah banget ngalamin itu. BTW, kamu umur berapa sih? Aku umur 20 tahun. Aku juga 20 tahun. Wih, sama dong berarti. Iya, 2006. 2006. Wih, Genji gak sih? Iya. Tadi kan kamu pernah ngerasa kan kayak ketinggalan sama orang lain. Berarti itu ada di fase apa sih kita sebenarnya? Kita sebenarnya lagi ada di fase quarter life crisis. Apalagi kita udah umur 20 tahun gitu. Kita bingung kan menentukan hidup kita tuh kemana ya, masa depan kita tuh kemana ya. Pasti overthinking gak sih? Kalau kamu overthinking gak sih? Iya, malah Betul. bingung dengan tujuan kita mau kemana gitu kan. Betul banget. Nah, kita bahas deh apa sih si quarter Life crisis itu. Nah, jadi quarter life crisis adalah fase ketika seseorang berusia sekitar umur 18 tahun sampai 30 tahun merasa bingung, cemas, atau ragu terhadap masa depannya. Nah, ini tuh biasanya terjadi di umuran, kayaknya ya, lebih terjadi di umuran 18 tahun, 19 tahun, sampai 20 tahun sih. Ya, Iya, kayak betul-betul. dimana itu masanya kita perubahan dari sekolah, ya. remaja ke Dari dewasa ke gitu, dewasa. kayak dari lulus sekolah, mau kemana kita nggak tahu gitu kan, mau kuliah apa kerja dan lain-lain gitu. Nah, biasanya munculnya si rasa ini di umur yang dari 18 tahun sampai 30 tahun itu tuh, terjadinya itu tuh karena apa sih? Biasanya sih kayak apalagi aku ya, aku cerita tentang pengalaman aku. Biasanya sih kayak aku nih lagi kuliah, terus kayak teman-teman aku gak kuliah, terus ada kata-kata dari keluarga kayak, "Lah, itu temen kamu udah kerja, kamu masih kuliah, emang kamu gak bisa ya sambil kerja?" gitu. Kayak biasa sih kayak dari keluarga kan membandingkan gitu kan, kayak temen kamu gak kuliah aja bisa kerja, kamu nanti yakin lulus kuliah bakalan dapat kerja? Itu biasanya aku jadi overthinking gitu, jadi bingung. Kayak aku ke depannya kayak gimana loh? Aku masih kuliah, apakah aku bisa ya? Berarti itu terjadi juga karena tekanan dari keluarga. Betul, ya. tekanan dari keluarga juga terjadi itu. Ada juga kan dari lulus kuliah atau mencari pekerjaan, Betul. tanda apa sih biasanya muncul si rasa ini tuh. Betul. Atau masalah keuangan, itu sih utama ya pasti. Memikirkan karir gitu, masa depan kayak gimana. Nah, si munculnya kebingungan ini tuh di situ. Kenapa sih banyak terjadi kebingungan ini tuh di umur 20 tahun? Biasanya sih ya dari masa remaja ke dewasa kan, dari Yang tadi masa-masa itu. kita sekolah kan, dari masih sekolah tuh kita kan masih diatur sama orang tua, kehidupan kita tuh masih dijadwalin orang tua gitu, keputusan juga masih orang tua yang menanggapi dan menjawab gitu kan. Tapi sekarang kita tuh udah beda di umur sekarang yang udah umur 20 tahun ini. Benar-benar sama diri sendiri gitu Betul, kan. sama diri sendiri. Jadi kita harus tahu kan keputusan kita tuh ke depannya harus apa. Sih kayak tujuan kita mau kemana. Betul. Kalau misalnya nggak kuliah harus kerja kemana, atau nggak kayak bingung sebenarnya tujuan kita tuh mau kemana gitu kan. Kayak kebingungan-kebingungan yang ada gitu. Nah, belum lagi kita lihat di media sosial teman-teman kita gitu, kayak mereka udah pasti tentu sih di media sosial pasti hanya melihatkan pencapaiannya saja ya. Kayak melihat temen diterima kerja, traveling, jalan-jalan Betul, gitu kan, jalan-jalan. kayak atau enggak dia punya mobil kayak gitu-gitu kan. Tapi kan kita juga nggak ngelihat gitu ya perjuangan mereka tuh kayak gimana. Mereka tuh hanya membagikan pencapaian merekanya saja. Tapi kita tidak tahu apa ya perjuangan di balik layarnya mereka tuh bisa dapat kayak gitu tuh pasti kan ada perjuangan ya, nggak instan ya, ada proses juga kan. Gitu. Nah, ini ada tanda-tanda quarter life crisis. Kalian mengalami atau enggak? Nah, ini ada beberapa tandanya. Apa aja, Chris?
Tanda yang pertama ya, tanda-tanda orang yang sedang mengalami fase quarter life crisis yaitu kayak merasa tertinggal dari orang lain. Kamu pernah nggak merasa tertinggal dari orang lain? Ngerasa sih, tapi karena ngeliat media sosial. Iya ya, jadi kayak lah dia udah sampai situ, aku masih stuck di sini loh gitu. Tapi setelah kita renungin diri lagi, ya semua orang beda guys. Jadi nggak harus melulu kita ikut standar mereka gitu. Betul. Kalau misalnya kita lagi proses di situ, ya udah kita lakuin aja di proses itu. Karena kan sebenarnya segala proses sampai saat ini kita ada di sini tuh kita nggak lihat, padahal ini hal-hal kecil yang bisa menjadi hal-hal besar. Betul sih. Tapi kan itu nggak diukur sama diri kita sendiri ya, kayak kita nggak akan bisa lihat seberapa kita udah berubah atau seberapa kita udah jalan lebih jauh, udah maju. Karena mungkin pencapaian orang-orang tuh beda-beda ya. Kita nggak bisa ngikutin pencapaian mereka gitu. Terus tanda-tanda yang kedua apa coba? Bingung menentukan tujuan hidup. Yang itu tadi sih. Dan kita juga emang lagi merasakan Memikirkan itu ya, ya. memikirkan tujuan hidup kita apa. Tapi sekarang sih udah masuk ke umur 20 tahun dan apa ya, udah mulai mencari kayak tujuan kita teh kemana. Masih bingung sih sebenarnya. Betul. Berarti kita lagi fase quarter life Iya, karena kan crisis kita masih ya. 20 tahun. Iya. Nah, ada penyebab quarter life crisis itu sendiri. Yang pertama tuh yang tadi teman-teman, terlalu membandingkan diri kita sama orang lain. Betul. Itu salah banget sih. Kayak kita melihat pencapaian orang lain gitu, sedangkan kita sendiri sebenarnya kita juga udah mencapai sesuatu itu, tapi kita merasa belum karena ya itu kita ada standarnya di orang lain. Iya, selalu melihat standar orang lain gitu. Kita tuh sebenarnya udah mengalami proses itu, cuman ya mungkin pencapaian seperti orang lain tuh belum dapat, tapi prosesnya kita udah ngejalanin. Jadi kita juga harus bersyukur juga kita tuh udah keren loh menghadapi proses itu. Tinggal nunggu aja pencapaiannya kapan, yaitu kita harus berproses terus. Tapi menurut aku dengan segi melihat pencapaian orang lain, mending dilihat lagi deh. Maksud aku kayak aku pernah ngalamin itu dan aku lebih mikir orang lain pernah gak ya ada di posisi aku kayak gini. Maksudnya orang lain bisa mencapai itu, tapi belum tentu mereka juga bisa mencapai apa yang kita capai. Jadi sebenarnya proses kita tuh nggak bisa kita lihat sendiri gitu. Dan mungkin ada juga orang yang pengen di posisi kita. Misalnya nih kayak kita kuliah, terus ada orang lain yang nggak kuliah dan memilih kerja. Sebenarnya bisa ada aja orang yang mereka kerja tapi sebenarnya pengen kuliah. Betul. Gitu kan, kayak atau enggak kayak misalnya kayak di media sosial mereka traveling terus. Sedangkan mungkin traveling itu sendiri tuh karena apa sih tekanan dari pekerjaannya, misalnya pekerjaan dia tuh emang traveling kita yang lihat di media sosial kayak ini seru banget, sedangkan mungkin orang yang merasakan itu tuh mereka suntuk dengan kayak aduh harus pergi lagi, pengen deh kayak misalnya kerja di kantoran cuma duduk doang, itu kan ada aja yang kayak gitu ada gitu. aja gitu. Nah ada juga tekanan dari lingkungan, kayak misalnya ditanyain nih sama tetangga Betul banget. kapan lulus, kapan kerja, gajinya berapa kamu, kapan sih nikah gitu Betul. kan. Itu pasti pertanyaan yang sangat berat ya. Tekanan dari lingkungan menurut aku itu berat banget sih. Karena kita juga bingung ya jawabnya gimana ya. Pasti kan kalian juga ngerasakan itu gitu. Lalu ada juga ekspektasi terlalu tinggi. Nah, saat kecil kan kita berpikir umur 20 tahun tuh kayaknya kita udah sukses. Iya, betul lagi ya, bener kan, waktu kecil. Kita Pengen main cepet dewasa nggak sih waktu kecil kita tuh? main di rumahnya tuh kayak kerja-kerjaan, Betul, masak-masak kantor-kantoran, atau kayak masak-masak. kita udah punya bayi gitu Iya, kan. betul. Udah kangen Ternyata banget masa kecil nih. ternyata kenyataannya tidak semudah itu. Ternyata dewasa tuh gak semudah itu ya teman-teman. Jadi kalian yang masih bocil-bocil harus nikmatin masa kecil kalian. Sumpah aku pengen balik lagi sih. Betul kan? Dulu aku pengennya cepet dewasa, sekarang dewasa pengen jadi anak kecil lagi. Ini ada cara menghadapi quarter life crisis. Yang pertama itu, ayo guys, berhenti membandingkan diri sendiri. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing, gak harus kita beriringan gitu. Maksudnya, ya kita punya prosesnya masing-masing gitu. Nah, yang kedua,
Yang kedua, fokus pada proses. Jadi, kita tuh harus fokus juga ya sama proses kita gitu. Betul. Walaupun emang kita sudah melihat teman-teman kita udah sejauh itu, tapi kan kita juga harus fokus sama proses kita. Tetap harus Dan fokus. ingat, kesuksesan itu bukan perlombaan, teman-teman. Betul banget. Yang ketiga, kurangin overthinking. Nah, gak semua hal tuh harus dipikirin. Kita harus jalanin pelan-pelan dengan proses yang tadi. Betul. Dan itu tuh pasti akan menghasilkan sesuatu kok, guys. Kayak kita nikmatin aja prosesnya gitu. Seberat-beratnya, menurut aku kita harus ambil pelajarannya. Apalagi? Oke. Yang selanjutnya tuh mencoba hal baru gitu ya. Buat temen-temen nih yang lagi kuliah, yang lagi kerja, kalian bisa loh mencoba hal baru. Kalau yang lagi kuliah bisa ikut organisasi, magang, terus belajar skill baru. Misalnya kalian tuh lagi suka ngerajut, cobain. Kalian lagi suka main musik, cobain aja hal baru itu. Jadi kalian juga dapat ilmunya, dapat skill yang baru. Terus juga jangan lupa teman-teman tetap bangun relasi, jangan antisosial sama orang-orang. Kalian tetap harus membangun relasi karena relasi itu penting banget ya untuk di dalam dunia pekerjaan kita, perkuliahan kita, dimanapun itu relasi penting banget. Lalu berikutnya cerita ke orang yang dipercaya nih, bisa kayak ke orang tua atau ke teman atau ke pacar sekalipun. Kayak misalnya kita lagi bingung nih, kayak gimana kita bisa minta solusi dari mereka. Lalu yang terakhir, ingat bahwa gagal itu bukan berarti kalian selesai. Betul. Ya kan? Maksudnya enggak kok. Kalian gagal tuh bukan berarti kamu berhenti di situ ya. Gagal tuh gagal enggak. Itu tuh sebuah proses juga menurut aku. Karena kita bisa gagal dan kita tahu kurangnya di mana, kita bisa ngulang lagi untuk gak mengulang kegagalan yang udah kita lewatin gitu. Betul. Jadi kita bisa tahu memperbaiki nih, ya. memperbaiki itu gitu. Gitu. Dan dan sebenarnya orang-orang sukses di luaran sana gak mungkin gak ada proses. Iya, Pasti berawal mereka dari kegagalan dulu. Iya, betul. Kegagalan dulu. Gitu, guys. Jadi, teman-teman gak boleh takut gagal. Walaupun teman-teman sering gagal berulang kali, berarti tandanya teman-teman harus memperbaiki lagi kekurangan teman-teman apa. Jadi jangan takut gagal, terus aja mencoba sampai teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman mau. Nah, kita ada mitos dan faktanya. Betul. Apa tuh mitos faktanya tuh? Mitosnya katanya umur 20 tuh harus udah sukses. Padahal faktanya tuh gak ada batas umur untuk sukses. Jadi mau kapanpun kalian berproses sejauh apapun, misalnya sampai umur 30 tahun, karena kalian udah merasakan kegagalan-kegagalan itu, sampai akhirnya di 30 tahun kalian udah tahu step by step kegagalan-kegagalan yang waktu itu kalian lewatin, dan kalian mau berproses lagi, dan itu tuh ngebantu banget buat kalian sukses. Makanya emang umur gak menjamin untuk sukses, jadi ya kapanpun kalian bisa sukses. Betul. Mitos yang kedua. Nih, mitosnya orang tuh sudah tahu ya tujuan hidupnya mau kemana. Tapi faktanya semua orang tuh belum tahu tujuan hidupnya mau kemana. Kebanyakan hilang arah ya. Cuman emang gak diliatin aja kan. Iya, gak diliatin aja gitu kalau mereka teh hilang arah gitu. Faktanya tuh itu. Jadi kayak mitos di luaran sana yang bilang mereka teh sebenarnya udah ada tujuan, enggak. Pasti hilang arah. Hilang arah juga ya. Ayah kemana ini arahnya? Oke guys, jadi yang merasa kebingungan di umur 18 tahun atau kalian udah 30 tahun, gak apa-apa banget untuk masih bingung karena ya itu sebuah proses sih. Karena ya sukses gak ada ujungnya. Kalian mau sukses di umur berapapun yang gak dipatok sama umur gitu. Itu aja guys, kalau kalian lagi merasakan bingung juga, boleh kok curhat ke kita ya. Boleh komen banget di bawah. Jangan lupa komen. Bye-bye guys. Bye-bye. Sampai jumpa. See you. 1, 2, 3. See you.